Aku nggak tahu nih wifi aku, aduh parah banget, nggak tahu lagi Nggak kayak apa-apa. begini. Maaf banget ya. Nggak apa-apa biar bisa Dimaafin Japrian. kan ya. Dimaafin kok, biar bisa Japrian. Oke, kok Michael? Oke, udah rapi kok rambutnya. Rambut aku udah juga kan ya. Nah, kok tadi kita lagi ngomongin tuh soal apa tadi ya? Kita tadi sampai di mana ya? Bentar kok. Kalau misalnya tadi kita lagi ngomong apa ya kok ya? Kok Michael? Cut loss. Oh, oke ya, soal cut loss ya. Nah, cut loss itu kan tadi sampai kalau versi kok Michael itu kan, oh iya 7%. Nah, dari swing trader itu sendiri sebenarnya itu kita bisa lihat hasil profitnya itu berapa lama sih? Durasinya swing trader itu berapa lama? Oke, ini menarik. Pertama adalah saya banyak menemukan seorang swing trader yang dia betah menunggu. Jadi dia punya suatu stock pick saham. Sahamnya belum jalan, masih diakumulasi. Nah, dia udah entry duluan tuh, Kak. Trennya belum kebentuk, dia udah entry duluan. Maka udah pasti ya, portfolio dia nggak akan kemana-mana sampai saham itu jalan. Kapan saham itu jalan? Ya kita mesti nunggu rotasi. Nah, sementara ada juga seorang swing trader yang dia bisa nangkep momentum. Contoh, UNVR itu trennya dimulai 2 hari lalu. 2 hari lalu dia sudah mulai bullish kelihatan. Nah, ada juga seorang swing trader yang masuk UNVR itu 1 bulan lalu. Ada teman saya masuk 1 bulan lalu. Karena memang udah kelihatan ada base, tapi itu beresiko. Jadi, seorang swing trader itu profitnya tuh enggak segede daripada scalper, tapi seberapa cepat itu tergantung dari kemampuan dia menangkap momentum. Nah, intinya tren. Ketika tren udah mulai tercipta, nah disitulah baru momen yang paling ideal untuk entry. Oh, oke. Trennya itu kayak tren follower, begitu nggak sih? Benar. Jadi following kan trend following kan gitu. Jadi kita follow yang mana sih? Kita follow big money-nya, big player-nya. Mungkin nggak sih Kak retail bisa buat UNVR sampai 11% atau tadi sempat 17%? Kan nggak mungkin kan? Nah, kalau kita perhatikan ya, sekitar seminggu atau 2 minggu lalu, UNVR itu udah ada akumulasi. Kelihatan banget udah ada akumulasi. Dan itu belum, istilahnya kalau dibilang trennya baru mulai hari ini, ya benar, trennya baru mulai hari ini. Tapi kalau kita bisa jeli, kita bisa nangkep 2-3 hari lalu. Dan, nah disitulah, jadi setiap swing trader punya gain portfolio itu tergantung dari kemampuan dia menangkap momentum atau follow big money-nya. Nah, kalau misalnya sebenarnya kok Michael lebih cuannya tuh lebih gedean yang mana nih? Jadi scalper atau jadi swing trader? Kalau berbicara cuan ya, itu sebenarnya kalau lebih cuan, mana hasilnya? Oke. Kalau cuan terus terang kalau saya lebih ke swing. Karena kalau saya melakukan scalping, artinya nggak bisa kasih arahan ke orang lain gitu. Artinya saya nggak kayak beli ini stop loss di sini, saya nggak bisa. Saya harus off semua itu. Karena saya mesti lebih concern sama portofolio saya yang scalping. Dan itu memerlukan mental yang juara, mental yang dimiliki oleh Mas Bekti, Om Ben. Nah, itu saya nggak punya tuh. Oh, gitu ya. Ini memang kalau mentalnya Om Ben, Mas Bekti, itu memang kayak mentalnya udah mental baja, kayaknya slow banget ya. Kalau untuk scalping, biarpun jebret, itu mereka tetap tenang-tenang aja kayaknya. Itu mungkin pengaruh dari jam terbang ya, Ko Michael ya, sama jam terbang juga betul. Ya. Ya, strateginya beda. Jadi strategi seorang swing trader tuh bukan yang harus ngelihat harga saham setiap hari. Dia bisa di closing baru lihat, baru entry gitu. Oh, oke. Tapi dari Ko Michael sendiri setelah mencoba kayak scalping itu lebih enjoy mana? Lebih enjoy swing ya? Kalau saya swing. Oh, oke. Terus strategi yang tepat tuh seperti apa nih, Ko Michael? Oh, oke. Pertama tuh sebagai seorang trader, apalagi pemula, kita tuh jangan pernah menjadikan orang lain sebagai sosok yang harus kita tiru. Jangan. Jadi jangan pernah kayak saya mau jadi Om Ben, saya mau jadi Mas Bekti, saya mau jadi MY, saya mau jadi Kak Lisa. Jangan. Jadi kalian mesti tahu strategi yang paling tepat untuk kalian. Nah, sebagai contoh, banyak orang yang suka ngomong sama saya begini, kok saya mau scalping, tapi saya nggak bisa lihat market terus, saya kerja. Ya udah pasti nggak bisa. Pasti scalping tuh bukan jalan.
jalan kamu, udah pasti kamu harus menjadi seorang swing trader. Nah, saya mau swing, gitu. Saya sabar kok orangnya. Tapi hampir tiap jam kamu lihat harga, ya udah pasti nggak cocok juga. Swing trader itu nggak ngelihat harga setiap menit, setiap jam. Swing trader itu ngelihatnya biasanya closing doang. Kalau cocok baru masuk, kalau enggak ya udah. Nah, jadi teman-teman tuh harus tahu profil resiko masing-masing, style masing-masing. Jadi jangan pernah kayak pengen jadi Ko MY, pengen jadi Kak Lisa, jangan pernah. Tapi saya sih pengen jadi Kak Lisa. Aku kali yang pengen jadi kayak master ini, jadi Ko MY, jago technical, pengen banget. Nanti diajarin boleh ya. Kalau dari technical sendiri, sebenarnya belajarnya itu bisa berapa lama nih supaya sebenarnya yang paling penting dari technical katanya kita yang penting tahu yang namanya support, resist itu udah cukup, benar nggak sih, Ko Michael? Sebenarnya benar. Jadi memang dasar daripada technical analysis itu support dan resistance. Saya punya temen yang dia cuma tahu support dan resistance, dia nggak ngerti chart pattern, dia nggak ngerti volume, tapi dia bisa berhasil di market. Sampai saat ini dia udah 3 tahun, dia nggak per tahunnya tuh dia nggak pernah minus, hanya mengandalkan support dan resistance. Setelah saya lihat, ya caranya dia punya money management yang benar-benar bagus. Jadi contohnya di resistance dia jual dulu, ntar turun lagi ke support dia beli. Nah kemudian dia cuma perlu tahu support dan resistance doang. Nah tapi apakah cukup bagi kita gitu? Jawabannya adalah ya tergantung dari kamu. Yang pasti kalau cuma belajar support resistance, ya nggak sampai 1 tahun mestinya udah mahir. Tapi kalau kayak turunan daripada technical analysis itu sendiri, ada Fibonacci, ada volume, ada chart pattern, kemudian ada Bollinger Band yang lain-lain, maka itu agak sedikit rumit. Dan itu ya menurut saya untuk mendalami technical analysis 2 tahun sih mungkin bisa. Oh 2 tahun ya? Yang penting benar-benar konsisten gitu ya? Bener. Ko Michael, apa? Oh enggak jadi. Ntar WA aja deh. Ntar di WA aja deh. Oh iya udah, siap. Ko Michael, ini ada lagi nih yang nanya ya. Katanya soal berbicara averaging up nih ya, sama average down. Sebenarnya yang tepat itu kayak gimana nih? Cara-cara supaya kita average down-nya tepat. Itu gimana? Oh, Oke. Jadi dalam melakukan average down sebenarnya tuh nggak haram kalau menurut saya. It's okay asal memang itu masih dalam plan kalian. Contoh ya, mungkin saat ini ya, saya ambil contoh saham deh. Saat ini BBCA kalau dia minus sampai 45% itu trennya masih oke loh. Nah, kalau saya masuk sekarang contoh, besok minus 4%, boleh nggak saya beli? Jawabannya boleh. Trennya masih berada di atas. Boleh dong saya average down, malahan saya biasanya average down dengan nilai yang lebih besar. Nah, yang nggak boleh adalah kalau dia udah tembus 5%, tembus supportnya, kemudian kita masih average down dengan harapan bahwa saham itu masih naik, masih akan naik. Sementara kita kalau berdasarkan technical analysis trennya tuh udah patah. Nah, itu yang bisa membuat kayak makin lama makin turun gitu. Tapi sebagai seorang trader maka lebih idealnya kita melakukan average up. Oh, jadi kalau dari Ko Michael lebih milih average up ya dibanding average down ya? Betul. Kalau Ko Michael. Karena ketika kita melakukan average up artinya analisa kita kan benar. Analisa kita kan pasti yang mengarah ke atas, bukan yang mengarah ke bawah. Oh oke. Terus biasanya kalau ini kita tanya lagi nih, kalau average kok tadi kan ada BBCA nih, aku tertarik nih, banyak banget yang nanya BBCA. BBCA, kalau dari Ko Michael punya, BBCA juga punya ya? Ada. Pegang nggak? Ada ya? Oh oke. Itu sebenarnya bagusnya di hold sampai tahun depan atau sampai pas stock split? Karena BBCA lagi udah mau stock split nih. Kok gimana kok? Kalau saran saya ya, berkaca daripada rek isunya BBRI, maka menurut saya stock splitnya daripada BBCA itu akan positif. Nah, BBCA sendiri all time high-nya itu di area 37.000 anggap. Nah, maka menurut saya BBCA akan off. Jadi kalau stock split ya tahan aja. Oh gitu ya. Jadi nih buat kalian semua tuh yang udah banyak nanya soal BBCA, itu kalau kata Ko Michael di hold aja sampai ATH-nya ya. Kok ya. Jadi kalau misalnya dia udah sampai di ATH-nya, kita udah boleh jual aja ya? Kalau saya biasanya jual sebagian Kak, karena di all time high itu pasti ketahan. Oh gitu. Berarti itu pasti ketahan. Harganya bisa retrace dulu. Oh,
Ko Michael, berarti kalau dari Ko Michael itu sebenarnya kalau menjual sebuah saham nih, sahamnya misalnya naik, berarti kita sebenarnya jangan jual semua dulu gitu ya, jangan langsung 100% gitu. Betul, ya. Bertahap, selalu bertahap. Betul, bertahap, betul. Saya lakukan penjualan bertahap. Kalau seandainya saya kira resisten ini kuat, kalau resisten all time high pasti kuat, jual lebih daripada 50%. Tapi kalau dia cuma menyentuh resist minor, ya mungkin contohnya saya punya 10 juta, ya saya jual 2 juta dulu taking profitnya. Sisanya keep gitu. Oh, oke. Terus udah gitu, kok kalau bicara tap reading ya kok. Benar nggak sih ini? Kalau tap reading betul. Ini gimana sih yang dimaksud dengan tap reading? Karena aku juga baru tahu nih. Jadi tap reading itu merupakan teknik di mana kita membaca pergerakan bid dan over. Jadi kalau Kak Lisa beli satu saham, masukin satu lot gitu, ntar kan muncul di pembelian. Ini mau nangis aku. Gimana kok Michael? Tap reading itu merupakan teknik yang dipakai scalper untuk mengetahui potensi suatu saham di hari itu. Hanya di hari itu. Oh, oke. Terus udah gitu, kok Michael, ini ada yang nanya nih, perbandingan indikator Elliott Wave versi Ichimoku. Kalau saya lebih suka Elliott Wave, saya nggak bisa Ichimoku. Belum pelajari, saya ada bukunya, tapi belum. Karena semakin sering suatu indikator dipakai oleh orang, maka akan semakin bisa dikerjain kalau menurut saya. Oh, oke. Indikator yang biasa sering digunakan oleh Ko Ami apa nih? Kalau saya volume. Selalu volume ya? Terus ya, karena moving average saya nggak pernah pakai malahan. Ya paling MA 200 doang. Sisanya enggak. Kayak MA 20, MA 2, MA 8, MA 20, MA 10 nggak pernah saya pakai. Oh, oke. Terus kalau misalnya berbicara soal Windress, maaf ya, ini komennya ya, Ko Michael. Gak apa-apa. Ini omben nih memang. Iya, indikator kimochi katanya gila. Terus dia gitu, Ko Michael sebenarnya apa sih tantangan terbesar menjadi seorang swing trader? Oke, tantangan terbesar dari seorang swing trader adalah trader ini kan berteman dengan tren. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika trennya tiba-tiba patah. Nah, itu yang mesti menjadi concern daripada seorang trader. Nah, saat ini ya banyak yang DM sama saya. Ini call gimana nasibnya? Udah ARB hari ini. Kemarin-kemarin juga merah. Trennya udah patah belum? Jawaban saya belum sama sekali. Tren call bakal patah itu mungkin sekitar 2 atau 3 kali lagi ARB. Maka menurut saya ya, call itu saat ini udah hampir menyentuh bottoming, tapi masih belum gitu. Maka dari itu, kita harus bisa pinter ngelihat tren. Koreksi sampai mana itu trennya masih oke. Nah, itu yang paling penting bagi seorang swing trader. Tantangannya di situ. Gimana cara nangkap tren di awal? Contohnya, UNVR, kayak BCA kemarin tiba-tiba naik 5% closing. Nah, ini udah mahal nih, gitu. Padahal mulai trennya. Dan per hari ini, BCA udah nyentuh harga yang lebih tinggi lagi. Nah, itu uniknya dari seorang swing trader adalah menilai suatu tren kapan dimulai dan kapan berakhir. Oke. Terus kalau misal dari swing trader itu, Ko Michael, kalau tadi kan kita berbicara mengenai tantangan dari seorang swing trader itu sendiri ya. Nah, tadi kalau bicara lagi nih Ko Michael soal saham bank mini konvensionalnya nih. Kalau tadi kan kita berbicara induk ya, udah bank besar ya. Ini sebenarnya masih ada harapan nggak sih kalau untuk bank-bank mini konvensionalnya itu sendiri? Kalau Ko Michael lihat? Mini konvensional atau mini digital bank? Digital bank. Oke, bank mini digital bank ada beberapa yang menjadi concern saya. Yang pertama adalah BBYB. Oh. Yang kedua adalah BBHI. Itu doang sih. Karena BBHI akan melakukan reissue. Ya. BBHI dan BBYB itu punya, BBYB dia punya ekosistemnya tuh dari Akulaku, di mana Akulaku tuh banyak bekerja sama sebagai insurance daripada P2P lending. Jadi dia udah ada ekosistem. Satu. Yang kedua,
BBYB punya aku laku di mana ya memang masih agak rumit, tapi right isunya ada potensi ditebus oleh aku laku. Kalau BBHI ya juga ada standby buyer. Dua itu yang jadi concern saya karena dia punya story dan katalis di belakang. Kalau yang lain saya nggak begitu lihat. Jadi kayak mungkin ya baca BNBA itu saya nggak begitu lihat karena semua masih isunya begitu liar. Oh begitu ya. Kalau biasanya kalau kayak saham udah nanti mau RI atau misalnya mau stock split itu biasanya memang naik terus ya, Ko Michael? Belum tentu. Oh, Jadi belum kalau tentu right ya. issue kalau right issue harganya terlalu bawah dan kemudian nggak ada standby buyer ya dia justru bisa jeblok. Contohnya BABP. Kemarin mau right issue tapi ternyata standby terlalu besar nilainya, kemudian standby buyernya nggak siap, harganya hancur. Yang sukses contoh kayak BBRI sukses, harganya sekarang masih naik. Jadi tergantung ketika dia mengeluarkan lembar saham baru, investor lamanya berminat apa enggak gitu. Kayak Kak Lisa nih lagi nyari pacar baru, ada yang berminat atau enggak? Saya yakin sih pasti banyak yang berminat. Nah, contohnya seperti itu. Oke, amin ya. Oh, berarti dilihat dari situnya ya. Terus udah gitu, kita sebagai penutup deh. Ko Michael, kira-kira apa yang mau disampaikan nih buat newbie trader yang pengen belajar technical itu? Kira-kira tipsnya apa dari Ko Michael? Oke, yang pertama jangan genit DM Kak Lisa satu. yang kedua, jadi dunia technical analysis ya, itu enggak semudah yang teman-teman bayangkan. Banyak orang yang nyari ke saya, nanya saya gimana cara technical analysis adalah, nanyanya tuh kayak begini Kak, indikator apa sih yang mesti dipakai? Apa sih yang harus dipakai? Kayak ini menentukan saya beli atau jual. Nah, honestly, beli dan jual itu amat subjektif. Bisa aja saya jual suatu saham meskipun sahamnya masih mau naik. Karena saya ketemukan potensi yang lain. Technical analysis itu kalian mesti objektif. Jangan sampai melihat sesuatu dari kacamata yang maunya gampang gitu. Saya pakai MACD Golden Cross saya harus beli. Nah kalau begitu mah harus semua pasti. Nggak ada holy grail seperti itu. Jadi di dalam dunia technical analysis kita harus kembali ke dasar. Dasarnya apa sih? Adalah hukum permintaan dan penawaran. Maka dari itu teman-teman harus mempelajari, mengetahui dasarnya dulu baru dikembangkan. Jadi jangan belajar indikatornya dulu, tapi belajar dulu tentang kenapa volume bisa seperti ini, kenapa candle bisa seperti ini, kenapa tren bisa seperti ini. Nah, barulah dikembangkan menggunakan indikator. Indikator itu hanya alat bantu. Kalau kalian belajar pakai alat bantu, ya kalian pasti susah gitu. Oh, oke. Satu lagi boleh nggak, Ko Michael? Satu lagi nih, yang paling boleh sering dong. 10 juga boleh. Takutnya ntar obat mahnya keburu habis lagi, Ko Michael. Ko Michael, bisa dikirimin satu lagi tuh yang soal psikologis. Psikologis dari kalau psikologis gimana nih? Tantangan dalam supaya psikologis kita tuh tetap stabil, karena gimana pun juga kayaknya terjun di trading ini psikologis tuh benar-benar harus kuat banget ya. Yes, it's very benar banget karena sebenarnya ya hukum permintaan dan penawaran itu kan dibentuk dari psikologis. Dan kalau kita mempelajari dunia psikologis, maka kita akan tahu bahwa market itu bergerak berdasarkan yang orang suka ngomong yaitu fear dan greed. Jadi orang saat ini kan orang pasti takut sama saham call, ya kan? Udah ARB. Nah, saat ini yang beli saham call hari ini itu semua big fund gitu. Mereka lakukan akumulasi justru. Nah, kenapa mereka HK call kemarin? Karena ada ya kelihatannya call masih bullish kan, dan harga call kemarin sempat kelihatan naik. Nah, di situ yang menjadi concern saya adalah bursa ini adalah permainan psikologis. Nah, so kita mesti tahu batas limit kita di mana. Nah, yang paling sederhana adalah contoh ini Kak Lisa mungkin seandainya portofolionya minus sekian juta itu udah takut. Kalau saya minus sekian juta juga udah takut. Jadi setiap orang itu berbeda-beda. Nah, maka dari itu tempatkan posisi sesuai dengan psikologis kita, itu cara paling baik. Oh, Oke. Teman-teman, kira-kira penjelasannya ini sebenarnya masih banyak, kayak masih ada beberapa ya. Oke. Masih banyak ya, berarti harus ada sesi 2 nih. Oh. Pasti cuma ini aku mohon maaf banget ya, tadi kita ada kendala banget nih ya sama soal wifi aku. Dan oke, Ko Michael, nanti kita akan
undang lagi di sesi kedua ya, karena ini banyak banget pertanyaannya. Terus semoga Ko Michael cepat sembuh mahnya ya. Jadi biar